Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Hidayatullah dengan NIM 006. Jadi pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang materi sinus PWM, yaitu sebelumnya saya akan menjelaskan tentang microcontroller yang akan dipakai. Pertama ada Arduino Mega 2560. Nah, jadi Arduino Mega 2560 merupakan microcontroller berbasis Amiga 2560 yang memiliki banyak pin input dan output, termasuk pin PWM, port serial, sehingga board itu memang cocok gitu untuk proyek-proyek yang besar yang membutuhkan banyak sensor dan aktuator atau komunikasi karena jumlah pin dan memori itu lebih besar dibanding Arduino. Nah, ini coba kita lihat untuk datasheetnya. Ini saya sudah pakai beberapa datasheet. Ini mungkin lebih ke pin out aja. Jadi sini kurang lebih untuk pin IO-nya itu mencapai sampai di 69 ya. Di sini kita dapat melihat ada pin 3,3 volt, ada juga 5 volt. Ini adalah sumbernya. Lalu di sini untuk pin digital juga lumayan banyak, dan juga ini ada beberapa pin PWM mulai dari 0 sampai di 13. Lalu ada juga pin ADC di sini, dan untuk yang paling penting adalah karena di sini kita akan menggunakan PWM, maka di sini kita harus menggunakan pin yang ada PWM-nya seperti itu. Ini kalau kita lihat juga ada fungsi lain seperti timer dan lain-lain. Di sini juga dapat dilihat untuk lebih jelasnya. Nah, lanjut kita ke ESP32. Nah, lanjut di sini ada ESP32 mini, di mana ESP32 mini merupakan microcontroller berbasis chip ESP32S2 yang sudah memiliki Wi-Fi yang sudah terintegrasi. Nah, ukuran ini memang relatif kecil ya, cuman performa ini tetap tinggi. Dia juga udah mendukung USB langsung, lalu kecepatan prosesor lebih cepat dibanding Arduino, dan juga sangat cocok untuk proyek IoT yang membutuhkan koneksi internet dan konsumsi daya yang rendah. Dan di sini coba kita lihat datasheetnya. Ini saya ambil dari Espressif langsung, datasheet S2 series. Ini memang banyak yang ditemukan di sini. Ada S2 series, ada S2 lain juga. Nah, cuman yang penting adalah dari S2 series ini dia sudah punya modul WiFi dan input. Nanti di sini kita dapat beberapa informasi mulai dari kecepatan, RAM, pin I/O, dan lain-lain. Di sini juga ada. Mungkin kita langsung ke sini aja. Nah, di sini dapat dilihat juga di sini ada data-datanya seperti pin apa saja nih yang ada dia punya ADC, lalu DAC, lalu UART, lalu SPI, I2C sepertinya itu kita dapat lihat di sini. Ini sudah ada semua untuk data-data ya. Dan di sini karena kita menggunakan PWM, maka di sini kita harus mencari pin yang ada PWM seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut. Di sini kita akan mencoba untuk memodulasi sinyal sine wave, di mana modulasi sinyal sine wave ini merupakan proses untuk mengubah gelombang sinus agar dapat membawa informasi perubahan yang dilakukan pada amplitudo, frekuensi, ataupun fase gelombang. Nah, jika tinggi gelombang ini diubah, atau kita disebut dengan AM, dan jika kecepatannya turun, diubah itu disebut FM. Nah, dan jika posisi gelombang digeser disebut PM. Modulasi ini penting agar sinyal berfrekuensi rendah bisa ditransmisikan lebih jauh dan lebih stabil dalam berbagai sistem komunikasi. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar A. Gambar ini menunjukkan gelombang pembawa segitiga yang digeser 4 tingkat dan satu sinus sebagai referensi pada teknik modulasi SPWM. Jadi, setiap titik potongan antara gelombang sinus PWM dan gelombang segitiga itu masukkan level keluarannya yang kita ingat ini juga gelombangnya. Nah, lalu di sini juga kita menggunakan LC filter. Jadi LC filter ini merupakan rangkaian penyaring yang terdiri dari induktor dan juga kapasitor, di mana fungsi ini adalah hanya untuk mengurangi noise
dan juga mereduksi frekuensi yang tidak diinginkan pada sinyal listrik. Nah, pada penerapan SPWM atau Sinusoidal False Wave Modulation, LC filter ini digunakan untuk menghaluskan sinyal WM sehingga menghasilkan gelombang sinus yang lebih kecil dan stabil. Nah, mungkin nanti setelah ini kita akan coba bahas untuk hasil percobaan yang akan dilakukan. Nah, ini merupakan hasil osiloskop keluaran dari output BTS7960 tanpa menggunakan LC filter. Ini adalah hasil grafiknya. Selanjutnya, ini merupakan hasil percobaan untuk keluaran LC filter, di mana ini hasilnya itu sinusoidal, walaupun ada sedikit noise. Nah, di sini menggunakan konfigurasi frekuensi 50, PWM 50, dan duty cycle sebesar 50%. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan percobaan selanjutnya, yaitu 10 variasi menggunakan Arduino Mega 2560 dan juga 10 variasi menggunakan ESP32S2 Lolin Mini. Nah, mungkin di sini saya coba untuk mulai dari Arduino, di mana di sini ada sekitar 10 percobaan. Mungkin ini yang pertama itu ada power amp 10.000 Hz, sine wave 50 Hz, dan duty cycle sebanyak 40 Hz. Nah, di sini kita lihat ini adalah settingan power amp 10.000 Hz, lalu sine wave-nya 50 Hz dan duty cycle 40 Hz. Yang pertama, Gelombangnya itu satu aja itu sih. dapatkan tegangan mungkin relatif rendah karena duty cycle-nya kan hanya 40%. Nah, lanjut, ini yang kedua itu power amp-nya sekitar 10.000, lalu sine wave-nya 50 dan duty cycle-nya 90%. Kita lihat gelombangnya, dimana di sini amplitude-nya itu lumayan tinggi karena duty cycle-nya di sini itu sebesar 90%. Lanjut, ini yang ketiga yaitu PWM 10.000 Hz dan sine wave 100 Hz dengan duty cycle sekitar 40% atau gelombangnya. Ini untuk gelombang mungkin kurang lebih sama, cuman mungkin yang beda adalah di amplitude saja. Karena di sini berbeda duty cycle-nya. Lalu mungkin kita lanjut ke yang empat. Di sini WM-nya 10.000 Hz, lalu sine wave-nya yaitu sekitar 100 Hz dan duty cycle-nya 90. Frekuensi itu aja. Nah, grafiknya ini dapat dilihat ya, em, semakin tinggi frekuensi maka gelombangnya itu akan semakin banyak seperti ini. Lanjut, ini yang 5, di mana dari percobaan yang ke-5 sampai 8 ini menggunakan power amp-nya yang sama itu 25.000 Hz, lalu sine wave-nya hanya berbeda, di mana yang percobaan 5 ini sine wave itu sekitar 50 Hz dengan duty cycle sebesar 30. Ini untuk hasil gelombangnya. Di sini terlihat amplitude-nya tidak terlalu tinggi. Kalau ini percobaan ke-6, yaitu dengan hanya berbeda di duty cycle. Ngomongnya. Lalu kita lanjut yang ketujuh. Di sini yang ketujuh untuk sine wave itu menggunakan, dan 7 dan 8 ini sine wave yang menggunakan sekitar 50 Hz, 75 Hz. Untuk yang 7 ini 25% duty cycle-nya. Mari kita lihat. Nah, di sini terlihat ya grafiknya. Lalu di sini untuk yang kedua, di mana di sini menggunakan 7% untuk duty cycle-nya. Grafiknya kurang lebih sama juga. Lalu di sini untuk yang 9 di sini menggunakan power-nya itu sekitar 50.000 Hz dengan sine wave-nya 30 Hz dan duty cycle 20%. Nah, di sini ada lalu di sini terakhir itu 10 yaitu dengan PWM 50.000 Hz, sine wave-nya 80%, 80 Hz dan duty cycle-nya di sini sebesar 70%. Kalau ditanya diubah bisa berubah. Nggak berubah. Nah, dari
seluruh percobaan ini dapat disimpulkan memang semakin tinggi frekuensi PM, maka gelombang itu akan makin halus dan noise juga akan berkurang. Tapi rugi switch-nya itu akan meningkat. Nah, sedangkan semakin besar duty cycle, itu tegangan efektif arus dan torsi itu akan meningkat. Nah, lalu semakin tinggi frekuensi sine atau sine frekuensi, memang kecepatannya akan meningkat, namun karena di sini untuk pengaplikasian trafo, maka di sini tegangan juga akan meningkat seperti itu. Baik, selanjutnya ini kita lanjut untuk percobaan ESP32 Lulin. Itu ini ada 10 percobaan variasi menggunakan mikro ESP32 S2 Lulin. Di sini coba kita lihat satu persatu untuk variasinya. Di sini yang pertama yaitu dengan menggunakan PWM sebesar 10.000 Hz dengan sine wave 50 Hz dan duty cycle sebesar 30%. Nah, di sini dapat dilihat untuk gelombangnya ini dia memiliki tegangan keluaran yang kecil karena di sini duty cycle hanya 30%. Lalu kita lanjut ke variasi kedua. Nah, di variasi kedua ini dapat dilihat menggunakan 15.000 Hz dengan sine wave sebesar 50 Hz dan duty cycle sebesar 80%. Nah, karena duty cycle ini 80%, maka tegangan PRMS itu akan semakin besar juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa karena di sini terapannya ini menggunakan 12 atau 220, maka dari 80 ini dia akan menghasilkan sekitar 180 watt. Ini kita lanjut ke nomor 3, di mana di sini nomor 3 itu menggunakan PM 20.000 watt, lalu sendoknya 100 dan duty cycle sebesar 20%. Ini karena dutinya di 20, maka tegangannya itu akan sangat kecil. Lalu kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat di sini menggunakan PM-nya 25.000, sine wave-nya 100 dan duty cycle 100 juga. Di mana duty cycle 20, sorry. Karena ini 20, maka tegangannya akan sangat kecil. Dapat dilihat di sini tegangannya lumayan kecil ya. Nah, oke, kita lanjut. Ini yang kelima. Di sini yang kelima ini menggunakan settingan sekitar 25.000 Hz, sine wave 50 Hz dan duty cycle-nya 25%. Dan karena menggunakan 25%, maka di sini tegangannya akan relatif kecil. Lalu di sini yang keenam yaitu dengan menggunakan PM-nya 30.000, sine wave 50 dan duty cycle 70%, maka di sini tegangannya akan lumayan besar, yaitu sekitar 70% dari 220. Lalu yang ketujuh di sini dapat dilihat menggunakan settingan PM-nya 40.000, sine wave 75 dan duty cycle sebesar 30%, maka di sini tegangannya adalah sekitar 30% dari 220. Lalu di sini untuk yang kedelapan, di mana di sini menggunakan PM-nya 40.000, sine wave 75 dan duty cycle 85%, maka di sini akan didapatkan gelombang tegangan RC memang tinggi karena sebesar 85%, dan juga ini untuk kombinasi yang tepat gitu. Karena dengan duty cycle yang besar, maka trafo juga mampu menyalurkan daya yang cukup besar tanpa ada saturasi seperti itu. Namun tetap trafo ini akan panas. Lalu kita lanjut ke yang 9. Di sini untuk yang 9 itu menggunakan PM 75.000 Hz dengan sine wave 30% dan duty cycle juga 30%. Maka di sini tegangannya akan relatif kecil. Namun di sini menggunakan frekuensi PM yang cukup besar itu sekitar 40.000 Hz. Di mana di sini pada percobaan ini tegangan frekuensinya ini memang rendah, tapi duty cycle juga kecil gitu. Jadi memang gelombangnya akan halus, namun rugi-rugi switching eddy current itu akan terjadi dan dapat membuat trafo panas. Lalu di sini yang terakhir, yaitu di sini menggunakan PM-nya 75.000 Hz, lalu sine-nya 80%, 80 Hz sorry, dan duty cycle 80%, di mana sini tegangan keluarnya memang cukup tinggi karena ini dia 80% dari 220. Nah, dari ke 10 percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa mulai dari parameter yang pertama yaitu duty cycle, itu duty cycle ini akan menentukan besar tegangan RMS yang keluar dari trafo. Nah, karena kan kita menggunakan input 12 volt dan dengan dihubungkan dengan output 220 volt, maka saat kita memberikan duty cycle sekitar 100%, maka output yang akan dihasilkan oleh trafo itu sekitar
220 volt. Sedangkan saat kita memberikan input 30%, maka output yang akan dikeluarkan oleh trafo itu hanya sekitar 30% dari 220 volt. Itu sekitar mungkin 224 volt. Nah, lalu di sini frekuensi sine ini dia akan mempengaruhi flux inti dan resiko saturasi lebih rendah. Lalu yang terakhir di sini ada frekuensi PWM. Ini akan meningkatkan kualitas gelombang, tapi juga akan memperbesar eddy current dan membuat trafo panas. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.